Halo Tribuners dan Sobat WK, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan di Super Prediksi Euro 2024. Dan kini kita bakal ngebahas pertandingan grup D, di mana dua pertandingan tersisa, ada Belanda melawan Austria dan Prancis melawan Polandia. Di sini ada Bung Eko dan juga Bung Rama. Di sini Bung Eko menjagokan Belanda dan Polandia, dan Bung Rama menjagokan Austria dan Prancis. Kita bakal ngebahas pertandingan Belanda versus Austria dulu nih. Kira-kira kita langsung aja nih, siapa yang bakal menang? Belanda! Semangat banget. Austria berharap lolos. Austria. Jadi Nggak ada sejarah panjang Mbak Gege, Austria dengan Indonesia gitu. Kalau timnas Belanda kan beda ya. oh jadi Timnas pusat, merepresentasikan Indonesia gitu ya, Belanda tuh. Betul, timnas pusat kami ada di Timnas Belanda. pusat. Timnas cabangnya di Indonesia. Oh, gitu. Kalau kata warganet gitu ya sekarang. Jadi menjagokan Belanda banget nih. Belanda karena dia punya punya mengawalin grup D dengan bagus ya, menang 1-2, Ya, 2-1 2-1 atas Polandia. Polandia gitu. Kemudian menahan tim yang disebut-sebut sebagai calon kuat juara Ya, Euro Prancis 2024, Prancis 0-0. Tapi di situ kelihatan permainan, kalau buat saya lebih menonjol Belanda gitu. Karena ya Prancis tanpa Mbappe ternyata berpengaruh signifikan gitu ya. Ya. Jadi Belanda ini selangkah di depan nih kalau buat saya di grup D ini. Oh, dibanding Prancis. Dibanding Prancis. Oh, oke. Persoalannya satu, Menarik. mereka nggak punya striker klinis nomor 9 yang bisa diandalin di lini depan gitu. Memphis Depay cuma 5 gol ya, dia akan jadi top skor sepanjang masa gitu. Tapi dia bukan striker nomor 9 gitu. Dia second striker gitu. Weghorst jam terbangnya kurang, kebukti kan dia kurang diandelin ya. Ya, super sub lah. Di timnas Belanda ini. Tapi Belanda punya Ronald Koeman. Oh, Koeman. Pelatih yang dulunya membawa timnas Belanda, Flying Dutchman, juara di Piala Eropa 88 ya. Itu bareng Frank Rijkaard, Ruud Gullit, dan kakaknya Erwin Koeman. Erwin sekarang jadi asisten pelatihnya Ronald di timnas Belanda juga. Jadi meskipun dia kakaknya ya dia mengalah lah untuk si adiknya gitu, karena secara karir nama Ronald Koeman lebih kita kenal ya, bareng Barcelona. Timnas Belanda juga udah 2 kali gitu. Yang di periode keduanya dia nyaris membawa Belanda juara UEFA Nation League, kalau nggak salah itu. Cuma jadi runner up. Nah, deretan fakta ini yang bikin aroma atau atmosfer di dalam timnas Belanda ini yakin gitu, percayalah dia akan bisa berbicara di Piala Eropa 2024 ini. Oke, kita nantikan. Tapi kalau Austria sendiri nih, emang kurang pede yang lawan Belanda ya? Betul, seperti yang dikatakan Bung Eko tadi, emang Austria ini nggak punya sejarah gitu ya di Piala Eropa. Terakhir aja di grup Piala Eropa 2020 aja Austria harus kalah gitu ya, 2-0 lawan Belanda gitu. Sehingga Belanda memastikan diri lolos ke babak 16 besar waktu itu ya. Dan memang catatannya Austria ini memang belum pernah menang selama 5 pertandingan terakhir gitu. Lawan Belanda. Ya, tapi kalau melihat pelatih yang sekarang gitu kan, Ralf Rangnick ini memang bisa dibilang nggak boleh dianggap remeh lah, gitu kan. Apalagi dengan komposisi pemainnya, strikernya ada Marto Arnautovic gitu kan di sisi serang, lalu ada gelandangnya Sabitzer gitu kan. Jadi melihat permainan dan pemain-pemain yang dipilih ini sama pelatih Australia ini memang nggak bisa dianggap remeh lah, meskipun lawannya Belanda gitu ya. Tapi memang punya peluang lah Australia untuk lolos ke babak 16 besar, bisa lewat peringkat 3 terbaik gitu kan. Karena memang saat ini Austria berada di puncak klasemen, peringkat ketiga terbaik ya, dengan mengumpulkan 3 poin, walau hanya berbeda selisih gol saja dengan Slovakia yang ada di peringkat kedua seperti itu. Oke, waktu pas ngelawan Prancis itu berapa sih skornya, lupa? 0-0. 0-0. Siapa? Austria. Austria kalah. Austria kalah tuh. Iya. Tapi kan setidaknya itu menunjukkan bahwa dia bisa menahan gitu ya Prancis yang seperti yang disebutkan sama Mas Eko tadi gitu. Betul, karena memang Mbappe ini kan sempat cedera juga, Griezmann juga sempat ditarik kan gitu. Tapi Austria akhirnya cuma kalah 1-0 gitu, dan di pertandingan kedua bisa menang lah 3-1 kan lawan Polandia gitu. Dan memang ya berharapnya Austria
bisa tampil mati-matian gitu. Tidak hanya mengincar peringkat tiga terbaik saja di grup ini. Oke, tapi itu bisa menjadi apa ya, salah satu hal yang harus diperhatikan sama Belanda. Kalau ternyata Prancis ini nggak bisa dianggap remeh nih. Austria. Ya, Austria. Tapi untuk skornya kira-kira berapa sih? Ini kita langsung skor aja nih untuk pertandingan ini. Belanda skor 3-1 bagi GG. Waduh. Wow. Kenapa? Sangat optimis sekali ya. Sangat optimis banget. Kayaknya nggak remeh banget Austria nih. Karena dia nggak pernah kalah. Tadi kalau Bung Rama bilang 5, saya koreksi 7 laga lawan 7. Austria Belanda tuh Belanda nggak pernah kalah gitu, dan bahkan Austria selalu kalah gitu. Terakhir kali menang tuh Mei tahun 90, menang 3-2. Tapi di laga uji coba gitu. Jadi Bung Rama mungkin juga baru lahir waktu itu. Belum bahkan. Belum lahir dia. Itu terakhir kali Austria menang gitu. Gitu. Nah, problemnya lainnya buat saya di Austria itu di lini pertahanan gitu kan. Max Wober sama Kevin Danso ini diganti nih ketika lawan Polandia itu, duetnya Gernot Trauner sama Philipp Lienhard. Tapi Lienhard ini atau Trauner masalah otot gitu. Nah, masalah kebugaran di sektor bek tengah ini yang mungkin akan dieksploitasi lini serang timnas Belanda ya. Tapi Belanda juga bukan tanpa problem gitu, karena dua pemainnya ini si Joey Veerman sama Jardy Schouten nih terancam absen kalau dapat kartu kuning lagi. Jadi ketika lawan Austria nanti mungkin mereka dapat kartu kuning, ada peluang di babak, atau artinya di babak 16 besar mereka nggak bisa tampil. Ya itu akan diperhitungkan juga sama pelatih. Apalagi cuma butuh hasil imbang, Ronald Koeman mungkin akan bongkar pasang pemain, nggak drastis perubahannya, tapi pasti akan ada perubahan penyesuaian untuk perjalanan mereka, kiranya masih panjang gitu. Jadi akan dipilih komposisi yang bisa meruntuhkan pertahanan Austria gitu Mbak Gigi. 3-1 saya tetap punya keyakinan. 3-1. Kalau Bung Rama gimana nih? Kalau Austria nggak perlu muluk-muluk lah, imbang aja udah bagus itu. Imbang. Karena memang karena memang sulit kan untuk sebenarnya mengincar runner up itu. Minimal peringkat 3 terbaik. Austria udah bisa aman lah di babak 16 besar gitu. Oke, kalau misalkan nanti dia juara 3 di babak ini, berarti akan bertemu dengan juara grup C ya? Iya, betul. Ada negara-negara mana aja nih yang kira-kira harus diwaspadain sama Austria nanti? Kalau di grup C kan ada Inggris ya. Ada Inggris. Betul. Nah, itu juga nggak bisa dianggap remeh, walaupun Inggris memang saat ini di bawah Gareth Southgate agak jelek, kontras jelek. Udah sebut buktinya aja kemarin imbang kan 1-1 gitu lawan Denmark dengan menampilkan permain yang sama seperti laga sebelumnya gitu, dan bahkan pemain-pemain yang jago aja di timnas Inggris tuh nggak dimainin gitu. Dan ini ya mungkin bisa melawan nanti seandainya kalau misalkan Austria ketemu Inggris di babak 16 besar gitu. Tapi kemungkinan menang nggak kalau misalkan ngelawan Inggris, kalau menurut Bung Rama? Menang, bisa. Austria. Harusnya. Saya dukung ini mah. Bisa menang. Kalau lawan Belanda seri 1-1 aja udah bagus gitu kan. Kalau Inggris nih emang lagi ini ya, kurang karena secara kalau diperingkatin ya, Inggris di 10 besar sekarang. Jelek dia, mau terlempar mau ke 17 kali. Oke, nah kalau misalkan Belanda nih, kira-kira optimis gak sih masih tetap bakal di peringkat 1 di grup ini? Optimis dong, kita harus optimis sebagai penggemar timnas Indonesia. Kita harus optimis Belanda kan. Karena setiap tahunnya tuh atau setiap turnamen besar tuh Indonesia selalu punya supporter militan timnas Belanda gitu ya, karena faktor sejarah, leluhur, dan ya hubungan, apalagi sekarang makin erat di timnas Indonesia banyak pemain berdarah Belanda yang mungkin Mbak Gege juga mengidolakan gitu. Jadi banyak cewek-cewek fans timnas Indonesia sekarang. Nah itu artinya mereka juga akan melihat, oh ini dari negara Belanda, otomatis akan dukung Belanda. Gitu. Bedanya timnas Indo sama timnas pusat apa? Ada bendera birunya di bawah. Itu dia. Itu bilangin. Indonesia kan cuma merah putih, Belanda kan ada birunya di bawah. Iya, benar. Tapi kalau misalkan nanti juara nih di grup D, bakal ketemu sama runner up grup F. Kira-kira siapa tuh? Grup F siapa ini? Masih ini ya, masih dinamis gitu ya. Kan ada Tapi Portugal, siapa Turki,
Republik Ceko, Georgia gitu. Saya sih memandang Turki ya. Itu karena dia negara Islam. Kita harus dukung juga. Jadi assalamualaikum. Halo Akbar. Fans Turki. Terakhir Turki akan ketemu Ceko penentuan gitu. Ceko saat ini peringkat ketiga. Turki peringkat kedua karena kemarin kalah 0-3. Ini sekali lagi itu kebetulan sebetulnya Portugal menang itu. Turki tuh lagi ada distract waktu lagi gol keduanya ya. Bunuh diri yang sangat nyeni itu bagi. Jadi menurut saya ya Turki akan ambil posisi kedua, Portugal stabil di atas. Nah peringkat 3 mungkin Ceko ya. Georgia bukan tanpa peluang, sebetulnya masih ada peluangnya kan dia Georgia. Karena nilainya 1 ya, Ceko sama Georgia nilainya 1, baru Turki yang 3, kemudian Portugal 6 gitu. Jadi Georgia sama Ceko nih masih berpeluang. Bahkan kalau misalnya Ceko menang atas Turki, yang mana itu nggak mungkin, dia bisa jadi peringkat kedua tuh bagi Cekonya ya. Gitu. Georgia juga masih bisa nyalip gitu. Itu masih seru lah. Kecuali ngomongin Portugal, udah beda alam. Ya itu udah pasti lolos. Ada beda alam. Tapi ini kalau misalnya ngelawan Turki, kira-kira bisa patut diperhitungkan kan nih Turki sama Belanda? Kalah si Turki ini, maaf. tetap walaupun negara Islam kalah sama timnas pusat ya. Ada guler lagi. Timnas pusat lebih kuat. Negara Islam gitu ya. Iya. Gak konsisten kata penonton dong. Oke. Nah kita lanjut ke pertandingan selanjutnya nih yang menarik juga nih, Prancis versus Polandia. Padahal Prancis kan udah di atas awan banget ibaratnya gitu karena dijagokan ya. Terus Poland ternyata kan udah kayak gak ada harapan kan sebenarnya. Nah gimana nih kita yang ini dulu deh yang menjagokan Polandia. Saya Polandia apa Prancis? Polandia. Saya Perancis. Bung Eko, Polandia. Waduh, nggak bisa berkata-kata makanya. Biasanya kan paling ini ya, paling menyombongkan timnya. Sekarang gimana nih? Speechless ini saya. Polandia gimana ya? Tapi gini, Polandia oke lah nilainya masih ke 0 dan nggak mungkin lewat nggak mungkin lolos ke fase gugur gitu. Tapi di 3 laga fase grup turnamen besar mereka tuh nggak pernah kalah gitu. Artinya oke lah pertandingan 1, pertandingan kedua hasilnya udah kalah kemarin. Tapi di fakta itu ya itu yang akan bikin mereka pengen balik ke negaranya dengan kepala tegak gitu. Nama-nama besar kan ada di situ, kayak Szczęsny si kipernya Juventus. Zielinski. Kemudian Lewandowski meskipun nggak prima gitu, tapi masa sih pengen kasih jalan Prancis mudah gitu. Nah itu yang bikin mereka bakal tampil all out ya. Apalagi udah nggak ada harapan ya udah main terbuka aja. Iya, nothing tulus gitu ya. Nothing tulus aja. Kalau Prancis gimana nih? Apakah akan membantai Polandia? Kalau Prancis agak sulit juga sebenarnya nih. Kenapa tuh? Agak jomplang juga sebenarnya Prancis ini. Karena memang lini depannya juga sedikit bapuk lah istilahnya gitu kan. Apalagi karena udah nggak ada Mbappe itu. Mbappe ya kan cedera, ya kan, terus lini depannya juga tumpul. Kemarin lawan Belanda, Griezmann sebenarnya punya peluang itu, tapi sayang nggak bisa dimanfaatkan. Akhirnya skor juga imbang 0-0. Akhirnya the one and only yang menggendong timnas Prancis ini adalah N'Golo Kante. Karena pemain ini udah 2 kali ya jadi man of the match atau pemain terbaik lah gitu. Dan kemungkinan Prancis bakal main total juga ya dengan mengandalkan formasi 4-4-1-1 dengan mengandalkan 2 gelandang tengah, double pivot lah, yaitu Kante dan Tchouaméni di lini tengah. Jadi meskipun lini depannya tumpul gitu, tapi semoga bisa meraih kemenangan lah. Karena memang lawannya Polandia juga kan, Polandia juga agak udah dipastikan nggak lolos, jomplang juga, karena di Euro terakhir tuh Polandia cuma bisa ngumpulin 1 poin gitu, Euro 2020. Jadi kalau misalkan ini nggak bisa ngumpulin poin juga, jadi catatan terburuk juga lah untuk Polandia. Itu nanti ada strateginya, Bung Rama. Gimana tuh? Jadi Polandia nanti diinstruksikan main keras. Mbappe itu kan pakai topeng tuh ya, kayak kura-kura ninja tuh. Nah, dia tuh masih khawatir hidungnya bengkok lagi tuh. Jadi main fisik nanti. Waduh. Gitu. Kayaknya akan memakan korban selanjutnya. Jadi kita udah Polandia nih, saya udah telepon pelatihnya tuh. Jadi nanti dia akan rap-rap kayak PSMS Medan itu. Jadi
Ya udahlah nggak lolos ini gitu kan. Iya, Mbappe di trak gitu. Nah, itu yang bikin kebugaran Mbappe ini kan juga jadi perhatian utama ya. Sorotan lah. Kemarin dia udah tampil sama tim internal tuh, uji coba lawan Paderborn U21. Nah, itu pemain-pemain lawan diminta nggak terlalu keras sama si Mbappe. Mbappe main 30 menit. Dan ya itu menghubungkan lagi ya, karena dia nggak main di laga lawan Belanda, supaya iramanya dapet, dia main 30 menit, cetak 2 gol, 2 assist gitu. Itu sesuatu yang ya kualitas lah. Mbappe, kita nggak bisa bohong gitu. Nah, tapi cara lainnya adalah ya dia pasti akan berhitung gitu dengan kapan harus duel gitu. Nah, itu yang akan dimanfaatin Polandia ya. Kalau misalnya Prancis nggak bisa nemu pola kerjasama yang oke gitu, hanya bertumbuh pada individu, itu PR juga buat Prancis. Nah, kalau mengharapkan Mbappe dengan membawa kekhawatiran terhadap cederanya, itu bisa jadi peluang buat timnas Polandia. Gitu. Oke, tapi nanti kan kita bicara soal selanjutnya nih. Kalau misalkan masih tetap jadi runner up nih di grup D Prancis, nanti akan bertemu sama runner up grup E, itu siapa ya? Kira-kira siapa ya? Grup E, Prancis. Oh, ini Romania, Belgia, Slovakia, Ukraina. Kira siapa yang jadi runner up? Semua masih potensi. Karena nilainya 3 semua tuh. Oh, oke. Belgia yang diunggulin malah kalah ya pertandingan pertama. Itu grupnya 3 semua tuh. 3 semua, pokoknya nilainya tuh 3. Tapi kemungkinan nih, prediksi dari Bung Rama atau Bung Eko, siapa nih bakal ketemu Prancis? Kalau misalkan Prancis runner up gitu ya, kemungkinan ketemunya Belgia lah, kalau seandainya nanti jadi juara grup ya. Atau kalau misalkan Prancis jadi juara grup, kemungkinan ketemunya Romania gitu di runner up-nya gitu. Kalau seandainya Romania menang gitu nanti. Iya. Semua negara tuh masih berpeluang, jadi ya masih terbuka gitu bagi untuk grup E ini ya. Grup E. Ternyata pada kuat semua ya. Tapi kenapa Belgia yang kemungkinan bisa menjadi runner up? Ya karena melihat pemainnya juga berpengalaman ya. Di situ ada Romelu Lukaku, ada Kevin De Bruyne kan, kapten. Jadi ya punya peluang besar lah Belgia untuk menjadi juara grup gitu ya, di grup F gitu, grup E lah, grup E. Dan ketemunya nanti kan antara Belanda gitu nanti ya kalau nggak salah ya. Dan Prancis nanti ketemunya bisa runner up lah Romania gitu. Jadi sih harapannya sih gitu. Oke. Tapi optimis gak sih bisa ngalahin Belanda sebagai juara grup? Prancis. Gimana tadi yang jagain Belanda? Kira-kira Prancis bisa nggak? Nggak bisa lah. Belanda masih tetap. Karena Prancis nanti ini imbang nih Mbak Gege. Prancis sama Polandia tuh imbang. 2-2 lah biar seru pertandingannya. 2-2 ya? Iya, 2-2. Nanti terakhir Kante bunuh diri. Bunuh diri. Ini detail banget nih ramalannya nih. Jadi 2-2 gitu. Nah, itu dengan itu kan Austria peringkat 3 ya. Karena kalah pasti dari Belanda gitu. Prancis kedua. Jadi Belanda nilai sempurna 9, Prancis kedua 5, baru si Austria. Nilainya berapa? 1 atau 3 tuh? 3. Gitu Mbak Gege. Oke, tapi sebenarnya harusnya Prancis nih agak ini juga kan sama Poland, karena kan mereka bermain nothing tulus, jadi jangan sampai di atas awan banget gitu kan Prancis. Kira-kira apa nih yang harus ditakutkan ibaratnya gitu selain tadi? Ya, selain perlu ditakutkan juga lah. Bukan ditakutkan, ya waspadai lah gitu. Ada Lord Kante soalnya di Prancis. Iya sih. Soalnya kalau Kante main nih, kalau Kante main di timnas Prancis, baik di turnamen besar ya, sekelas Piala Dunia atau Piala Eropa tuh Prancis nggak pernah kalah gitu kalau misalkan Kante main. Nah jadi kalau nanti Kante main lawan Polandia gitu ya, ya otomatis bisa memperpanjang rekor itulah gitu kan, karena setahu saya ada 17 pertandingan Kante main gitu ya di timnas Prancis, itu nggak pernah kalah timnas Prancisnya. Jadi harapan bisa mencuri kemenangan lawan Polandia, yang meskipun tipis nggak apa-apa lah, ya kan, lewat gol bunuh diri lagi nggak apa-apa gitu. Soalnya ini Prancis ini pemainnya belum pernah ngegolin gitu. Kan terakhir kan 0-0, sebelumnya 1-0 itu juga gol bunuh diri gitu. Jadi harapannya pemain Prancis bisa mencetak gol lah di laga ini lawan Polandia. Oke. Kalau skor nih, coba. Skor tadi saya bilang 2-2 ya. Tadi saya bilang 2-2 gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan Polandia menang 3-2. Kenapa? Karena ada pertama buat segalanya.
kalau tadi Bung Rama bilang Kante nggak pernah kalah 17 Oh, laga di di sini turnamen momennya besar kalah gitu. gitu. Iya. Menangnya 12, imbangnya 5 kali. Kemudian Griezmann itu kalau dia ditampilin pelatih di Deschamps, dia bakal ngelewatin Lilian Thuram partisipasi bersama Prancis di turnamen besar. Kira-kira itu. Bukan jumlah caps terbanyak ya, tapi di turnamen besar. Nah, dua sosok ini yang akan nanti gigit jari gitu. Lihat Polandia kok mainnya nggak kayak dua laga di grup awal gitu. Jadi apalagi mereka ada psikologinya, aduh belum pernah golin nih, apa tim gue yang jelek gitu. Itu nanti yang akan bermain di situ Mbak Gigi. Oh, oke. Jadi Gitu. ada kayak permainan psikologi juga gitu ya berarti. Nanti Griezmann sama Kante, aduh. Gitu, sedih itu. Oke. Kalau Bung Rama Tapi gimana masih bisa sekarang? inilah ada pemecah kebuntuan kayak Thuram ya kan, Oh. Olivier Giroud ya kan yang biasa jadi sub gitu kan Giroud. Mudah-mudahan bisa ngegolin nanti ya kan di Kita babak lihat. keduanya kalau misalkan Polandia Prancis ini belum ada gol gitu kan, dan Giroud diharapkan bisa menjadi pemecah kebuntuan lah untuk Ya, Prancis kita gitu lihat ya. nih. Menang 2-0 aja udah bagus lah. Dua. Prancis lah. Loh. Iya. Kosong. 2-0. Nggak diganti sama sekali. Mengada-ngada itu. Marcus Thuram itu di Inter bagus kan, ada Calhanoglu, Barella, siapa lagi? Lautaro Martinez. Nanti dia kalau karena nggak dapat supply, nggak dapat kepercayaan, susah dia nanti berkembang. gitu. Giroud juga udah dibuang sama AC Milan. Aduh, jadi pemain-pemain sisa itu sebetulnya. Nggak, jadi Polandia tuh cukup ringan nantinya lah ini nanti jalannya. Kita lihat nanti ya. Seru banget kayaknya nih. Yang berada di atas awan dan yang hopeless. Nothing tulus Mbak. Oh iya, Ini nothing tulus Mbak Gigi. Betul, Iya, kasar nothing banget ya tulus. hopeless Mbak ya. Semoga Lewandowski nggak komentar gitu kan. Harapannya gitu aja. Oke. Tapi nih kalau misalkan dilihat dari grup D ini, kira-kira bakal ada yang bertemu di babak semifinal atau perempat final nggak nih dari grup ini? Iya ya, sangat memungkinkan ya, karena harus lihat bagan yang utuh gitu. Tapi kalau satu grup ketemu lagi di babak selanjutnya itu sangat memungkinkan gitu. Tapi harus lawannya siapa atau ketemunya di mana, ngelihat urutannya gitu. Paling mungkin kan perempat final, semifinal. Nah iya gitu. itu. Kira-kira Belanda Prancis? Dua ini kan difavoritkan ya di turnamen Ya, tahun di ini tahun gitu ini. ya. Bersama Itali kurang lah. Oh kurang sama Inggris berapa? sebetulnya yang dijagoin gitu. Oh gitu. Inggris karena Jerman juga. Jerman ya tuan rumah gitu. Cuma ngelihat performa Inggris kita jadi bertanya-tanya gitu, ini ada apa sebetulnya di mereka gitu ya. Cuma buat saya tetap Belanda sama Perancis ini lebih stabil gitu ya. Kondisi kebugaran pemainnya saat ini cukup oke gitu. Ketersediaan pemain inti, pemain cadangannya juga bagus banget. Jadi nggak ada alasan sih atau sangat sayang kalau mereka udah gagal di fase-fase awal ya. Gitu. Penonton akan kehilangan tim unggulan yang mana itu kan menarik daya tonton Iya, ya. betul. Gitu. Nah, Belanda sama Prancis juga punya sejarah panjang gitu di Piala Eropa gitu. Tahun 2000 kan Prancis juara tuh lawan era terakhirnya kalau Golden Goal. Iya. Golden Goal. Aduh, lawan timnas Italia tuh. Apa tuh? David Kenapa tuh Trezeguet disebut ya? Golden Iya, Goal? David Trezeguet, Trezeguet ya. iya. Jadi Golden Goal itu sekarang sistem yang udah nggak berlaku di sepak bola, Mbak Gege. Kalau dulu di perpanjangan waktu kan pertandingan 1 kali 90 menit. 2 kali 45 menit gitu. Nah, kalau skor imbang berapapun itu lanjut ke injury time, 15, ya. perpanjangan Ya, waktu. 2 kali 15 ya. 15. 2 kali 15. Nah, dulu siapapun tim negara yang cetak gol di periode itu 2 kali 15 itu mau peluit baru 1 menit kemudian dicetak gol, selesai pertandingan. Selesai gitu aja. Oh, gitu. Itu makanya Ini nggak nunggu sampai 15 menit nggak gitu bisa, ya? nggak ada waktu, nggak ada momen lain, nggak ada itu. Baru tahu ya tadi. Ya, itu dulu. Itu dulu, Sekarang udah. tapi sekarang nggak, karena efek ini kali HAM.
Jadi semua tim harus punya peluang gitu. Jadi itu yang namanya golden goal. golden goal itu. Jadi era Oh, itu dan I see. itu era terakhir dipakai di turnamen besar tuh. Prancis, Italia gigit jari. Itu 2 tahun setelah Prancis juara Piala Dunia kan. Ya, 98 eranya Zinedine Zidane. Fabien Barthez ya, Lilian Thuram. Gitu. Oke. Tapi intinya menjagokan Belanda tetap ya, Belanda. Tetap Belanda Timnas pusat. dong. Timnas pusat harus di hati. Oke deh, kalau gitu kita lihat nanti pertandingan yang seru nih yang bakal dilaksanakan dua-duanya di Selasa 25 Juni 2024, Belanda versus Austria dan Prancis versus Polandia. Kita akan melihat bagaimana nanti prediksinya apakah benar. Nanti Polandia juga nggak dikasih skor sama sekali sama Prancis. Oke, dan untuk itu selesai sudah perbincangan kita untuk 2 pertandingan grup D ini. Sampai jumpa di Super Prediksi Europe 2024. See you, salam olahraga. Salam olahraga.